Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dan terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan menceritakan lagi salah satu makhluk dari Jepang, dan kali ini kita beralih ke Jepang. Ini merupakan makhluk yang menurut aku cukup unik juga kayak gitu kan. Karena kenapa bisa sebuah spesies berubah jadi makhluk yang sangat menakutkan. So buat kalian penasaran, stay tune terus di video ini sampai habis. Nah, jadi makhluk ini disebut sebagai makhluk Jorogumo. Jadi namanya itu Jorogumo atau biasa disebut dengan Joro. Jadi ini tuh merupakan spesies laba-laba asli. Jadi nama asli spesies laba-laba ini adalah Nephilia clavata. Jadi biasa disebut dengan laba-laba penenun bola emas. Nah, bedanya laba-laba ini dengan laba-laba yang lain, laba-laba ini tuh bisa tumbuh sampai 2,5 cm. Bayangin betapa besarnya laba-laba ini pada saat itu gitu. Nah, saking besarnya ya, jaring yang mereka ciptakan itu bisa menjangkau antara pohon yang satu sama pohon yang lain kayak gitu. Bayangin deh betapa hebatnya laba-laba ini gitu. Jadi ini memang spesies laba-laba terbesar ya waktu itu di Jepang kayak gitu. Aku nggak tahu apakah laba-laba ini masih ada atau enggak, cuman dalam ceritanya tuh gitu. Nah, untuk habitatnya sendiri, laba-laba ini tuh tersebar di seluruh Jepang kecuali di daerah Hokkaido. Ya, jadi buat kalian yang penasaran di mana sih habitat laba-laba ini, jadi dia tuh tersebar di seluruh Jepang tapi nggak ada di Hokkaido. Nah, untuk makanannya sendiri ya, karena ukuran cukup besar 2,5 cm itu, mereka biasanya itu makan serangga-serangga kecil. Tapi karena tubuhnya semakin membesar, bukan tidak mungkin mereka tuh juga bisa makan burung-burung kecil kayak gitu. Karena kebayang gak sih betapa seramnya laba-laba ini bisa sampai makan burung kecil kayak gitu, bayangin. Awalnya dia makan serangga, terus makin besar dia malah makan burung yang ukurannya kecil. Ya, serem gak sih? Padahal baru laba-laba loh, dia udah seserem itu. Nah, jadi legenda ini tuh berasal dari zaman Edo, dan waktu itu eranya itu lagi diperintah oleh shogun sekitar tahun 1603 sampai 1868. Nah, di sini diceritakan bahwasanya ketika seekor laba-laba yang laba-laba Jorogumo ini bisa hidup sampai 400 tahun, dia nanti bisa punya kekuatan supranatural, bisa tumbuh sampai sebesar sapi, katanya gitu, bisa tumbuh sampai sebesar sapi, dan nanti bisa berubah menjadi wanita muda yang cantik, guys. Gila, ini percaya gak sih kalian? Kayak masa iya laba-laba kayak gitu kan dia bisa berubah jadi manusia kalau misalkan dia bisa hidup sampai 400 tahun. Ada yang aneh gak sih? Maksudnya gimana coba dia mendapatkan kekuatan supranatural gitu? Kalian pernah bertanya gitu gak sih? Aku juga nggak tahu gitu. Dari mana dia bisa mendapatkan kekuatan supranatural itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya mereka nih punya trik khusus untuk menangkap makanannya. Jadi mereka tuh kayaknya bakal ngubah sarangnya gitu kan, berubah jadi rumah, penginapan, atau kuil kosong gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke sana, kita tuh bakal terperangkap di dalam itu dan nggak bisa keluar, guys, menurut legenda yang aku baca. Nah, jadi di sini tuh juga diceritakan ya. Jadi wanita muda ini ya, kalau misalkan dia udah berubah jadi cewek kayak gitu kan, dia tuh bakal main biwa dan bakal nyanyi untuk menarik korbannya. Nah, setelah itu ada juga cara yang mereka lakukan itu adalah ngajak korbannya itu makan kue sama minum sake. Nah, nanti kalau misalkan korbannya itu udah lengah, dia bakal mendekat dan langsung menjerat bagian kaki korban, langsung dililit gitu di pintal pintal-pintal laba-laba gitu. Nah, itu tuh korbannya itu sampai nggak bisa keluar kayak gitu. Pokoknya udah sesak gitu sih habis dipintal sama si laba-laba ini. Nah, penggambaran Jorogumo ini ya guys, jadi untuk penampilannya sendiri itu gimana? Jadi untuk penampilannya sendiri, Jorogumo ini merupakan wanita yang nanti dari punggungnya itu bakal keluar
kaki laba-laba guys, kayak gitu. Jadi bentuknya itu wanita, jadi setengah wanita setengah laba-laba. Pokoknya bagian dari kayaknya pinggang ke atas itu masih wanita, dan nanti dari punggungnya ada, pokoknya ada versi bilang dari punggung, ada yang bilang dari bawahnya itu nanti akan berbentuk seperti laba-laba. Nah ternyata guys, sebagai Jorogumo, di sini dikatakan bahwasanya sewaktu dia hidup sebagai laba-laba ataupun setelah dia menjadi Jorogumo itu sendiri, mereka ini adalah tipikal yang penyendiri guys. Jadi nggak suka mungkin sosialisasi, mungkin nggak suka kayak gitu. Jadi mereka lebih suka hidup menyendiri. Nah di sini tuh juga dikatakan bahwasanya selama hidup ya, mereka tuh menghabiskan sisa-sisa hidup mereka tuh untuk tampil sebagai wanita muda, cantik dan juga seksi. Tentunya ini tuh untuk memikat hati para pemuda-pemuda tampan. Jadi mereka tuh suka sekarang tuh kalau misalkan mereka udah 400 tahun gitu kan, udah 400 tahun hidup terus dapat kekuatan supranatural, itu mereka makannya bukan serangga lagi, bukan burung lagi, tapi udah jadi makan manusia. Nah, di sini ada beberapa legenda yang menceritakan tentang Jorogumo ini sendiri. Jadi legenda pertama ini mengatakan, nah di sini dia bilang tuh ada seorang samurai muda yang ketemu sama cewek cantik yang umurnya tuh sekitar 19 sampai 20 tahun. Dan di sini tuh si cewek sedang gendong anaknya kayak gitu. Jadi katanya udah punya anak. Terus si cewek tuh nunjuk ke arah samurai, bilang gini. Dia nunjuk gitu kan. Terus dia bilang gini, "Itu pasti bapakmu nak. Kejar dan peluk," katanya itu. Jadi dia nunjuk gitu kan, "Itu bapakmu nak, cepat kejar-kejar, peluk," kayak gitu. Jadi dia bilang kayak gitu. Nah di sini samurai itu kayak sadar gitu kan, ini cewek kayak nggak cewek biasa kayak gitu kan. Nah di situ ternyata samurai itu menyerang dan menebas dengan pedangnya. Jadi samurai itu langsung nyerang, langsung nebas itu cewek karena dia kayak panik gitu kan. Masa tiba-tiba ada cewek cantik gitu kan. Nah akhirnya setelah dia melakukan hal tersebut, dia lari ke loteng sebuah rumah. Nah kalian ingat nggak tadi di awal bahwasanya aku menceritakan si Jorogumo itu suka bikin sarangnya itu berubah jadi jadi penginapan, jadi kastil dan segala macamnya. Nah ternyata loteng yang didatangi oleh samurai ini merupakan rumahnya si Jorogumo. Jadi ini kayak jebakan gitu sih guys, ya kan? Kalian bisa lihat tadi dari ceritanya, si samurai nebas, terus dia lari ke loteng, dan kayaknya itu udah disusun gitu strateginya sama si Jorogumo ini. Karena menurut sumber yang aku baca juga, Jorogumo ini termasuk tipe makhluk yang lumayan licik guys. Wow, berarti mereka cerdas kan kayak gitu, bisa sampai kepikiran segitunya. Nah terus ada legenda kedua yang juga menceritakan tentang si Jorogumo ini. Ini berlangsung di Takada Shakushu. Katanya sekarang itu prefektur Okayama kayak gitu. Nah, di sini tuh diceritakan ini namanya tuh adalah Magokoru. Jadi Magokoru tuh lagi pengen istirahat gitu kan di rumahnya. Nah, pas dia pengen tidur, tiba-tiba tuh ada cewek ibu-ibu gitu kan datang ke dia yang umurnya tuh sekitar 50 tahun. Tiba-tiba tuh muncul di hadapan si Magokoru ini. Dan dia bilang kalau putrinya itu suka sama Magokoru. Nah di sini Magokoru tuh udah nikah ya guys. Jadi Magokoru ini udah nikah. Dan di sini ibunya itu minta Magokoru itu datang ke rumahnya, katanya gitu. Nah di situ tuh ada anaknya. Lagi-lagi anaknya ini masih gadis, usianya 16 tahun ya. Masih 16 tahun guys, menyatakan cinta kepada bapak-bapak gitu kan. Dan minta untuk dinikahi gitu. Nah karena Magokoru ini udah punya suami gitu kan, udah nikah, dia nolak nih. Tapi nih cewek masih kekeh gitu kan. Di sini cewek itu bilang gini, walaupun kamu udah hampir bunuh ibu aku 2 hari yang lalu, cinta aku tuh bakalan tetap ada sama kamu, dan aku tuh harusnya nggak nolak perasaan aku. Nah katanya gitu. Karena dia bingung kan sama kata-kata cewek itu, apa sih, ngebunuh siapa kayak gitu kan. Mungkin dalam 2 hari terakhir si Magokoru itu cuman ada di rumah aja, ketemu istrinya segala macam, siapa coba yang mau dibunuh. Nah tiba-tiba di sini dikatakan akhirnya si Magokoru itu melarikan diri gitu, pergilah pokoknya dari tempat itu. Dan tiba-tiba dia tuh ngelihat dirinya itu lagi tidur dan seolah-olah baru kebangun dari mimpi, katanya gitu guys. Dan kata istrinya si Magokoru tuh udah tidur di sana tuh udah lama. Jadi kayaknya Magokoru ini tidur di teras kayak gitu. Ya pokoknya dia tuh tidur di teras, dan itu tuh kata istrinya tuh udah lama banget kamu tidur di situ dan gak bangun-bangun. Nah, pas bangun gitu Magokoru tuh ngerasa yang kejadian barusan itu adalah mimpi. Nah, di sini adalah bagian yang paling unik.
pas Nagokoro itu ngeliat ke atas ya, ngeliat ke atas loteng rumahnya itu, ternyata di atas itu tuh ada laba-laba Joro kecil yang sedang menenun jaring ya. Nah pas dia ngeliat laba-laba itu, dia ingat peristiwa bahwa 2 hari sebelumnya ya, pas itu tuh dia lagi ngejar laba-laba di rumahnya, dan dia emang hampir ngebunuh laba-laba itu guys. Dan itu bikin dia kayak, jangan-jangan yang dalam mimpi aku itu adalah, ya itulah, pokoknya itulah, kalian pasti juga kepikiran kan apa yang aku pikirin kayak gitu. Nah kemudian ini ada lagi legenda lain, tapi kalau tadi tuh legendanya kayak di rumah kayak gitu, nah kalau legenda yang ini lokasinya lebih kayak di air terjun gitu guys. Jadi katanya nih air terjun Joren di Izu, di Shikoza. Nah, di sini katanya itu banyak banget legenda tentang wanita laba-laba yang merupakan dewi dari air terjun tersebut. Nah, di sini katanya ini legenda yang banyak banget dipercaya ya sama masyarakat di situ. Dia bilang di situ tuh ada cowok atau bapak-bapak yang lagi istirahat gitu. Terus tiba-tiba dia tuh jatuh katanya itu kan, dan dia tuh ngerasa ada jaring yang lengket nempel di kakinya. Nah, dia narik itu jaring laba-laba dari kakinya, terus ditempelinnya tuh jaringnya itu ke tunggul pohon. Nah ternyata ya di situ tuh ada Jorogumo, dan Jorogumo itu narik itu jaringnya, yang ternyata yang ketarik itu bukan si bapak-bapak itu, tapi malah tunggul pohon yang udah tadi dialihin sama bapak itu. Ngeri gak sih gitu kan, kalian mau mandi di air terjun gitu kan, atau lagi nebang-nebang pohon yang di bapak kayak gitu kan, terus tiba-tiba jatuh gitu kan, terus kena jaring lengket laba-laba, dan untung ya bapak ini sigap kayak gitu kan, langsung dipindahinnya itu jaring ke tunggul pohon gitu. Nggak kebayang kalau misalkan itu bapak yang ketarik kayak gitu. Nah abis kejadian ini nih guys, di sini katanya tuh penduduk desa tuh kayak ngindarin air terjun gitu, atau malah kayak takut gitu datang ke air terjun. Nah di sini tuh malah ada seorang penebang kayu. Jadi di sini tiba-tiba ada penebang kayu yang nggak tahu sama cerita sebelumnya itu, cerita yang udah kejadian itu. Nah, ya dia tuh mau nembang gitu kan di daerah itu. Nah, pas itu dia ngejatuhin kapaknya ke air terjun, ke apanya itulah, pokoknya ke air terjun itu. Nah, pas dia mau ngambil lagi itu kapak, tiba-tiba tuh ada cewek muncul dan ngasih lagi sama dia kapaknya kayak gitu. Nah, di situ ini Jorogumo ya, berarti di sini Jorogumonya itu bilang kamu nggak boleh ngasih tahu siapapun tentang apa yang kamu lihat sekarang, katanya kayak gitu. Nah, ternyata sebenarnya di situ tuh penebang kayu tuh setuju gitu kan sama kesepakatan dia sama si Jorogumo ini, tapi dia tuh lupa kayak gitu. Dan karena dia pas setelah kejadian itu, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu setelah itu, dia minum terlalu banyak, minum sake terlalu banyak. Nah dia tuh keceplosan nih sama cerita dia pas dia di air terjun kayak gitu, keceplosan. Nah akhirnya dia tidur kan. Nah pas dia tidur ternyata tubuhnya tuh ditarik oleh jaring si Jorogumo. Dan di situ kebesokan harinya penduduk desa tuh nemuin mayatnya udah ngambang di air terjun yang ada si Jorogumonya. Jadi dia tuh udah bikin kesepakatan, tapi karena keceplosan ya, karena kebanyakan minum dan keceplosan, akhirnya dia nggak sengaja untuk nyebutin apa yang terjadi di air terjun itu, padahal udah nggak boleh gitu. Tapi guys, ada pula cerita lainnya ya. Di sini dibilang kalau sebenarnya penebang kayu itu jatuh cinta sama si Jorogumo. Ya, wajar aja sih kalau menurut aku kalau jatuh cinta, karena memang Jorogumo ini cantik, seksi, tapi membahayakan gitu. Dan di sini dikatakan bahwa ini nebang pohon ya, dia ketemu terus sama itu cewek tiap hari, tapi tubuhnya itu makin hari makin melemah gitu guys. Nah di sini ada seorang pendeta Buddha katanya di situ dari kuil setempat, bahwa pendeta ini berpendapat bahwasanya si penebang kayu itu udah terpesona sama Jorogumo yang merupakan apa sih istilahnya tuh kayak penunggu lah di air terjun itu. Nah pas kunjungan berikutnya si pendeta Buddha ini nemenin dia untuk mengucapkan sutra katanya gitu. Pokoknya pas ada benang laba-laba gitu kan ngelilit
si penebang kayu, langsung si pendeta Buddha ini mengeluarkan teriakan nyaring dan benang itu lenyap. Lucu nih guys. Padahal si penebang kayu itu udah tahu loh kalau cewek yang dia suka itu Jorogumo, tapi dia tetap kekeh banget dan minta izin sama si orang-orang di situ untuk nikahi si Jorogumo ini. Aneh kan gitu kan, saking jatuh cinta ya gitu kan. Tapi di situ tuh ditolak gitu. Jadi ini ada namanya tengu setempat gitu. Pokoknya itu ditolak karena dia nggak boleh gitu kan nikah sama si Jorogumo ini. Akhirnya dia terjun masuk ke air terjun itu dan dia langsung dijerat sama laba-laba dan ditarik untuk pergi selamanya guys. Memang ini kisah cinta yang lumayan tragis ya gitu kan. Emang sih wanita ini racun dunia ya guys. Ya, wanita itu racun dunia. Nah, ini ada versi yang menurut aku lebih apa ya? Lebih aneh lah, menurut aku lebih jauh dari yang aku bacain tadi. Di sini katanya ini legenda itu dari daerah Kashikobuchi mengatakan bahwa ada seorang pria bernama Genbe, dia ketemu sama cewek cantik yang sebenarnya adalah seekor belut. Nah, kok tiba-tiba belut nih, ya kan? Jadi seperti yang udah aku pernah jelasin di video-video aku sebelumnya, bahwasanya beda daerah, beda cerita, kayak gitu. Jadi ya kita dengerin aja ya gitu kan, karena ini perbedaan, jadi ini biasa gitu kan. Dan wanita cantik ini seekor belut yang berubah, yang hidup di dasar jurang, katanya gitu. Nah di sini katanya belut ini bakal diserang sama Jorogumo dan dia minta Genbe untuk ngebantu dia ngebela diri gitu. Kenapa coba Jorogumo ini nyerang belut? Gak tahu sih aku kenapa. Di sini si Genbe ini setuju ya gitu kan. Ya tapi pas pada malam penyerangannya itu ternyata si Genbe ini terlalu takut dan malah sembunyi di rumahnya guys. Gila gak sih? Lu udah janji gitu kan mau ngebantuin dia ngalahin Jorogumo dan lu nggak datang dan lu malah sembunyi di rumah. Di sini ya karena belut lah gitu kan, dia ngelawan belut loh gitu kan. Belut di sini tuh nggak berdaya dan dia kalah guys dalam pertempurannya dengan Jorogumo. Dan di sini ternyata Genbe meninggal karena kegilaan. Ya ternyata si Genbe itu kayaknya stres gitu kan, akhirnya dia meninggal karena mungkin kepikiran gitu kan, karena dia nggak bisa ngebantu si belut. Oke guys, itu dia cerita tentang legenda si Jorogumo yang merupakan manusia laba-laba dari Jepang. Terlepas dari apakah benar cerita ini, kita nggak tahu karena ini merupakan cerita rakyat Jepang dan di sini kita cuman untuk menambah wawasan kita aja tentang makhluk-makhluk mitos ya. Kayaknya nggak mitos deh, pokoknya makhluk-makhluk lah gitu. Nah makhluk-makhluk unik dari seluruh dunia. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin video. Jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, siapa tahu ada orang yang tertarik dengan hal-hal mistis seperti ini. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis dan see you.